Yang pertama ada dari @bosbro. Apakah desain acara ini buat dapat sinkron dengan kampus? Jadi dalam pembuatan grand design itu gue melewati beberapa tahapan analisa juga melalui evaluasi dari PKKMB tahun lalu. Jadi kemarin juga tahun lalu gue sempat jadi panitia dan melihat kiranya ada peluang itu untuk dikembangkan. Jadi dari mulai masalah bentuk kegiatan, tujuan kegiatan, nilai yang akan dibawa, serta eksekusinya itu semua telah dipertimbangkan berdasarkan analisa sebelumnya dan evaluasi dari PKKMB tahun lalu. Jadi gue rasa dengan sistem seperti itu bisa cukup sinkron dan memenuhi aspek yang dibutuhkan dalam kegiatan pengenalan kampus sih. Terus yang kedua ada pertanyaan dari @aulia fatimatus 16. Esensi PKKMB bagi para calon itu apa? Kalau nggak kepilih jadi ketua, respon yang akan dilakukan menerima hasil atau gimana? Kalau menurut gue sih ya, esensi dari PKKMB itu dimana kegiatan ini menjadi gerbang awal lah, jadi langkah awal dimana muka UNS itu bisa dilihat oleh mahasiswa baru, oleh media, oleh segala macam aspek, dimana itu bisa jadi momen untuk kita memperkenalkan kampus, menjadi kredibilitas kampus, memperkenalkan identitas kampus, menjadi adu gengsi kreativitas antar kampus juga bisa. Jadi udah jadi bentuk branding barulah di dunia perkuliahan ini. Lalu kalau misalkan gue gagal, misalkan keterima, ya udah berarti intinya gue masih butuh belajar dan kandidat lain lebih kompeten. Gue nggak terlalu mikirin itu. Jadi intinya gitu aja. Kalau emang belum diterima berarti gue belum disiapkan untuk dapet amanah itu, dan teman-teman yang lain berarti lebih kompeten. Udah nggak mau dibawa ribet. Yang ketiga dari @kuinam. Gimana cara ngebonding maba lewat PKKMB biar nggak apatis atau bodo amatan? Jadi sesuai dengan latar belakang ide yang udah gue bikin, dimana itu gue masukin selalu unsur kesenian. Jadi gue pengen gimana semua rangkaian kegiatan acaranya ini bisa dibalut, dikemas dengan adanya unsur kesenian, adanya hiburan. Jadi maba tuh nggak bosan gitu. Dan kalau bisa tuh dalam pembuatan konsep kegiatannya itu gue tuh pengen relate sama anak muda zaman sekarang. Jadi lebih mudah dipahami, lebih enak lah bagi mereka untuk datang, lebih tertarik juga nanti para mentor atau pendamping itu harus dikasih pembekalan lebih untuk masalah komunikasi yang baik, juga lebih persuasif lah, jadi maba pun enjoy. Yang keempat ada pertanyaan dari @kauri. Inovasi apa aja yang beda dari tahun lalu dan bakal diterapin di PKKMB tahun ini? Ini kalau masalah dibilang inovasi sempat disinggung juga sama Mas Daryl. Jadi sebenarnya dibilang inovasinya sebesar apa sebaik apa, gue nggak berekspektasi sebanyak itu. Soalnya templates dari program pengenalan kampus itu apa sih? Kayak esensi yang perlu dicapai itu intinya hanya mengenalkan kampus dan penyambutan maba. Jadi mau diinovasikan sebaik apapun pasti banyak cukup ribet lah. Dari mulai regulasi kampus itu sendiri sampai pengonsepan. Tapi intinya gimana caranya kita sebagai ketua ini bisa mengembangkan inovasi yang udah ada, mengembangkan nilai-nilai yang udah ada. Kayak misalkan contoh di PKKMB Purwabrata kemarin itu kan ada telekonferensi, dan itu menurut gue kurang efektif lah, malah dikesurupan segala kan. Jadinya gue merencanakan bahwa ini tuh program di tahun lalu yang tidak sempat berjalan karena izin yang tidak dapat. Nah, gue harap di tahun ini tuh ada semacam kelas-kelas kecil di mana ada mentoring, ada forum group discussion oleh kakak pendamping. Jadi tuh lebih intim lah hubungan antara maba dengan kakak pendampingnya, di mana nanti mentor itu bisa ngasih pengenalan tentang sejarah kampus, bisa ngasih tentang gimana sih kehidupan di kampus, kehidupan anak kos, segala macam. Jadi lebih berasa lah antara transisi maba dari SMA ke kampus itu bisa di brainstorming bareng-bareng gimana mereka cara adaptasi yang baik dan mengenal kampus intinya. Lalu yang kelima ada @dimas_rmdhndp. Kok berani calonin diri? Alasan mengapa harus kalian yang terpilih jadi ketua?
ya kenapa harus takut juga gitu. Namanya ini kan apa ya, nggak ada alasan buat takut juga selagi emang kita ada niat yang baik dan merasa punya bekal yang cukup, ya nggak ada salah juga buat nyoba. Lagian kalau di prinsip hidup gue ya, ketika kita nyoba sesuatu ya jalanin aja dulu, hasilnya gimana yang penting percaya sama proses kayak gitu. Terus gue juga nganggap ini sebuah amanah. Ketika tahun lalu gabung, gue ngerasa enjoy, gue ngerasa ada sesuatu yang masih bisa dikembangin lagi dari PKKMB ini, dan gue ngerasa tertantang di situ. Jadi nggak ada salahnya lah kalau kita bisa nyoba lagi, kita ngembangin lagi konsep yang udah ada kayak gitu. Terus dia juga nanya kan, mengapa kalian harus terpilih jadi ketua ya? Kalau gue sih nggak maksa kalian milih segala macem. Yang jelas mungkin yang bisa gue tawarin ketika gue punya pengalaman di PKKMB tahun lalu, mungkin itu bisa jadi modal lah, dimana gue sedikit baik lebih tahu medannya, bisa tahu dasar-dasar untuk pengkonsepannya dan eksekusinya kayak gimana. Soalnya dengan konsep yang baik tapi dieksekusi dengan buruk pun kayaknya nggak bakal berhasil juga ya. Jadi mungkin salah satu yang bisa gue tawarkan yaitu ketika gue ada sedikit pengalaman di PKKMB tahun lalu kayak gitu. Lalu pertanyaan ke-6 dari @safira_is. Menurut Mas, bagaimana PKKMB yang asik tapi dapat feel dan esensinya untuk menyambut maba? Kalau gue kasih tahu nanti semuanya pada mau nyalonin jadi ketua PKKMB. Ya udah intinya tuh gue tuh pengen yang ngerubah stigma bahwa pengenalan kampus tuh nggak melulu namanya kegiatan yang edukasi, berbau kegiatan yang monoton. Gue tuh pengen acara pengenalan kampus ini dikenal sebagai bentuk branding baru, bentuk kegiatan yang emang bener-bener maba tuh datang dengan ikhlas, emang dia tuh seru gitu loh, punya gengsi tersendiri gitu loh. Jadi bukan sekedar formalitas, dia pengen ada di acara kampus gitu loh kan. Nah tapi gimana caranya biar tetap menarik dan tetap nilainya masuk? Nah di situ yang jadi tantangan kita, gimana kita dengan dasar nilai yang kita udah bangun, kita ubah menjadi suatu bentuk kegiatan, dikemas lagi dengan seni dan hiburan yang tadi gue bilang. Jadi relatable lah dengan kehidupan mahasiswa baru, menurut gue sih gitu. Jadi gimana caranya kita tetap nyampe nilai-nilai, esensinya tetap dapat tapi menarik juga kayak gitu. Lalu ada pertanyaan ke-7 dari @dava_putra_alvaro. Sebutkan gagasan Anda tentang pelaksanaan PKKMB tahun ini secara rinci. Ya buat Mas Dava atau siapapun yang mau lihat rinci, mungkin bisa lihat di webnya BEM, itu gue udah naro grand design yang gue buat, jadi bisa kalian download dan bisa kalian lihat aja ya. Yang ke-8 dari @adina_rm. Bagaimana jika pihak rektorat mengintervensi banyak PKKMB, tindakan dalam mempersulit panitia jadi keluarga, aksi nyata gimana gitu kan? Ya menurut gue bentuk intervensinya seperti apa dulu. Nah yang perlu kita pahami bahwa ini sebenarnya emang acara rektor, jadi tetap dasar-dasarnya itu rektor yang memutuskan. Nah di sini tugas gue sebagai calon ketua dan insya Allah mungkin nanti diamanahin jadi ketua. Yang satu yang paling gue jaga itu gue nggak mau sampai panitia ataupun mahasiswa ketika kreativitas dari inovasinya dimatiin sama rektorat. Intinya di situ. Ketika emang kita punya kreativitas dari inovasi, gue bakal usaha buat tetap ngajuin hal itu ke rektorat dengan segala macam pertimbangan dan mungkin kelebihan yang bakal kita tawarkan. Tapi kalau emang ujungnya nggak bisa, ya udah kita mau apa? Jadi dengan keputusan yang udah ada, itu tugasnya kita untuk bekerja di bawah tekanan. Kita bisa mengembangkan inovasi dari keterbatasannya itu. Nah, ya kita lihat aja nanti gimana alur kerjasamanya antara panitia, BEM dan rektorat kayak gitu. Lalu untuk masalah tindakan untuk mempersulit panitia, kalau gue mungkin dari pertama open recruitment gue bakal mencari orang-orang yang gak cuma pintar, gak cuma kreatif. Mungkin gue nyari yang emang bener-bener satu visi sama gue, satu visi bener-bener punya kemauan yang tinggi, rasa ingin tahu yang tinggi. Nah gue rasa dengan dasar kayak gitu aja kita udah bisa filter tuh orang-orang mana yang enak buat diajak kerja sama. Nah setelah kita dapat sumber daya yang kayak gitu, sistem kerja yang enjoy, sistem kerja yang santai dengan komunikasi yang baik, gue rasa itu secara nggak langsung bisa mempererat kekeluargaannya gitu loh. Jadi gimana caranya kita menciptakan komunikasi yang baik
biar mereka respect ke gue, dan gue pun harus juga respect ke pada mereka, karena gue nggak mau nganggap dia mungkin bawahan atau staff yang lain. Gue maunya nganggap mereka temen. Ketua itu cuma tulisan doang di kertas gitu, ibarat kata. Dan itu yang gue terapin ketika gue megang koordinator event di PKKMB tahun lalu, dan gue harap nanti bakal gue laksanain lagi di sini gitu. Lalu ada nih pertanyaan dari @goceng pertama. Cobaan pertama dong. Akankah ada homogenisasi nilai dan konsep PKKMB untuk semua fakultas? Oke. Untuk masalah ini keputusannya baru bisa disepakati ketika ada Forbes. Ya, baru bisa disepakati di situ. Dan ketika gue juga udah, gue ralat, kesepakatan itu bisa diambil ketika calon ketua udah berdiskusi bersama panitia dari BEM. Jadi ini belum final. Tapi kalau dari gue pribadi, gue sih membebaskan kepada semua fakultas untuk membuat nilai-nilai sendiri, karena gue yakin mereka punya identitasnya sendiri juga kan, dan punya kebutuhannya masing-masing. Cuman di sini tugasnya PKKMB Univ itu bukan kayak meratakan harus sama segala macam, enggak. Di sini gue membuat sebuah nilai-nilai yang bersifatnya fundamental aja, bersifat dasar, dimana yang gue yakin dari dasar itu bisa diturunkan lagi, disesuaikan dengan PKKMB fakultas. Jadi gue rasa di sini cuma butuh komunikasi aja sih, cuman masalah bahasa. Jadi bukan masalah yang besar. Karena gue yakin juga nilai-nilainya nggak mungkin kan ditaruh nilai yang jelek kayak gitu. Lalu pertanyaan terakhir ada dari @dimas_nh. Seandainya kondisi tidak kondusif untuk kegiatan offline, PKKMB akan seperti apa? Ya, kalau dari panitia atau dari gue sih berharap emang ya moga-moga pandemi ini bisa cepet kelar dan bisa terlaksana normal gitu ya, kayak PKKMB sebelumnya. Cuman ketika emang nggak bisa, mau nggak mau ya dengan sistem daring, sistem online, dimana nanti bakal ada forum group discussion atau semacam kayak streaming via YouTube atau segala macam, yang pasti itu nggak bakal efektif dan nggak bakal dapet esensinya. Cuman ya mau gimana lagi, karena kan kegiatan ini bersifat masif, bersifat massal, dan nggak bakal berjalan tanpa seizin kampus ataupun seizin pemerintahan gitu. Jadi ya kita doa aja semoga bisa kelar. Mungkin itu aja sih yang bisa gue sampaikan buat pertanyaan-pertanyaan dari KBM UNS. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pertanyaan yang diberikan oleh Saudara Wahyu. PKKMB adalah singkatan dari pengenalan kehidupan kampus mahasiswa baru. Menurut saya, esensi PKKMB yaitu sebagai sarana atau membantu mahasiswa baru untuk beradaptasi dengan lingkungan dan pergaulan baru. PKKMB ini adalah masa transisi dari sekolah menengah atas atau sekolah menengah keguruan menuju ke masa perkuliahan. Pada saat PKKMB ini, para mahasiswa baru dapat mengetahui bagaimana kehidupan di kampus dan tata tertib akademik, sehingga mahasiswa baru bisa lebih mengembangkan potensi yang dia milikinya. Terima kasih atas pertanyaan yang diberikan. Inovasi terbesar kami di tahun ini adalah menanamkan kebiasaan untuk mengurangi sampah sekali pakai, terutama sampah plastik dan kertas. Kebiasaan ini kami tanamkan dengan beberapa program, antara lain yang pertama, menghimbau kepada mahasiswa baru untuk membawa tempat minum atau tumbler masing-masing. Yang kedua, penggunaan kain properti formasi menggunakan kain. Selain digunakan untuk formasi, kami juga akan menggunakan kain tersebut untuk mengganti baliho yang biasa digunakan di PKKMB sebelumnya. Yang ketiga, pengembangan fitur yang pernah digunakan pada aplikasi PKKMB 2019. Pengembangan tersebut yakni menambahkan fitur pengumpulan tugas serta penilaian secara otomatis. Kami menambahkan fitur tersebut untuk mengurangi sampah kertas sehingga penugasan bisa dilaksanakan secara efisien dan efektif. Terima kasih. Terima kasih pertanyaan yang telah diberikan. Harapan atau tujuan terbesar kami dalam menyukseskan PKKMB adalah tertanamnya nilai-nilai yang sudah diberikan. Nilai-nilai tersebut tidak hanya tertanam sampai pada PKKMB saja, tetapi nilai-nilai tersebut terus tertanam sampai perkuliahan, bahkan nanti sampai mahasiswa tersebut lulus. Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaan yang telah diberikan. Usaha konkret kami dalam merekatkan hubungan antar mahasiswa
adalah sebagai berikut. Yang pertama, menciptakan rasa kekeluargaan. Menciptakan rasa kekeluargaan di dalam sebuah kelompok mahasiswa itu perlu. Itu diawali dengan kakak pendamping yang didukung penuh oleh panitia. Diciptakan dalam FGD, dilakukan di tempat-tempat ikonik UNS. Dari situ akan mendapatkan rasa saling memiliki satu antar lain, sehingga menganggap kelompok sendiri adalah sebagai keluarga sendiri. Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaan yang telah diberikan. Usaha kami dalam merekatkan hubungan antar mahasiswa adalah sebagai berikut. Yang pertama, menciptakan rasa kekeluargaan. Menciptakan rasa kekeluargaan itu sangat penting di dalam sebuah kelompok mahasiswa. Dari kelompok tersebut nanti akan tumbuh rasa kepemilikan satu sama lain, sehingga di dalam kelompok tersebut menganggap bahwa mereka adalah keluarga sendiri. Yang kedua adalah melibatkan para mahasiswa baru untuk melakukan kegiatan secara langsung dalam proyek-proyek kemanusiaan, sehingga hal ini dapat memantik rasa kepedulian sosial dan lingkungan para mahasiswa baru. Yang ketiga, memberikan tugas, sehingga mahasiswa baru dapat memiliki rasa tanggung jawab terhadap diri sendiri. Jika nilai rasa tanggung jawab ini berhasil tertanam baik, maka mahasiswa baru diharapkan dapat bertanggung jawab terhadap hal-hal yang lainnya. Terima kasih. Menurut saya, PKKMB yang asik tetapi tetap dapat feel dan esensinya adalah PKKMB dengan dapat dirasakan secara langsung dampak dan penanaman nilai-nilai utama kepada mahasiswa baru. Adapun yang dimaksud dengan nilai-nilai utama antara lain adalah nilai religius, nilai kemanusiaan, nilai intelektual. Lebih lanjut, PKKMB 2020 yang kami usung dikemas secara modern dan menyesuaikan perkembangan zaman. Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaan yang diberikan. Saya berani mencalonkan diri karena ada rasa keberanian yang saya miliki serta dukungan dari lingkungan sekitar, baik dari rekan-rekan maupun dari tim yang mempunyai inovasi atau terobosan terbaru. Inovasi atau terobosan tersebut tentu menjunjung nilai-nilai tinggi religius, kemanusiaan, dan intelektual. Selain itu, berkaca pada pengalaman PKKMB yang telah lalu, saya ingin mengembangkan fungsi asli dan utama PKKMB sendiri, yakni sebagai sarana pengenalan dan pembiasaan bagi mahasiswa baru terhadap kehidupan kampus. Terima kasih atas pertanyaan yang telah diberikan. Apabila PKKMB UNS 2020 dilakukan secara daring, maka kami akan menggunakan platform media sosial sebagai sarana pengenalan kampus kepada mahasiswa baru. Pemanfaatan platform ini dengan misalnya menggunakan layanan video conference atau melakukan siaran langsung yang tidak melupakan nilai-nilai yang harus ditanamkan di dalam PKKMB. Adapun berkaitan dengan kehadiran masing-masing mahasiswa baru, kami akan melakukan kontrol melalui aplikasi. Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaan yang telah diberikan. Solusi dari kami apabila PKKMB UNS 2020 belum berakhir masa pandeminya. Yang pertama adalah melakukan pencegahan. Mahasiswa baru dihimbau untuk melakukan karantina mandiri di kos 2 minggu sebelum pra-PKKMB dimulai. Yang kedua, mahasiswa baru dihimbau untuk melaporkan riwayat perjalanan yang dilakukan selama beberapa hari belakangan. Yang ketiga, akan dilakukan pengecekan suhu sebelum memasuki area kampus. Yang keempat, akan diberikan area tempat cuci tangan di titik-titik strategis PKKMB. Yang kelima, diwajibkan untuk memakai masker saat melakukan kegiatan PKKMB. Apabila pencegahan tersebut dirasa kurang, maka kami akan melakukan PKKMB secara daring. Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaan yang telah diberikan. Betul, akan ada persamaan nilai-nilai antara PKKMB universitas dengan PKKMB fakultas yang akan disepakati pada forum besar atau Forbes PKKMB se-Universitas 11 Maret. Terima kasih. Baik, untuk menjawab pertanyaan nomor 1, hal apa yang dilakukan ketika aplikasi PKKMB udah tidak bisa dipakai. Yang kedua, nilai apa yang diberikan ke maba menyangkut prinsip zero waste. Yang pertama adalah aplikasi di tahun ini tidak bisa dipakai karena sedang diperbaiki dan proses perbaikan seperti itu, sehingga kami akan melakukan optimalisasi website seperti universitas-universitas lainnya.
Kalau kamu lihat di TB seperti itu pun dengan universitas lainnya. Begitu. Yang kedua, nilai apa yang diberikan ke maba menyangkut prinsip zero waste. Jadi detail aksinya nanti kita akan berikan di mentoring terkait sosialisasi, kemudian PKMB fakultas terkait dengan SOP penggunaan zero waste. Yang ketiga adalah di student fakultas terkait formasi supaya tidak menggunakan bahan sekali pakai. Seperti itu, semoga menjawab Adinam. Pertanyaan kedua dari Safira_IIS, menurut kamu bagaimana PKMB yang hasil tapi dapat feel dan esensinya untuk menyambut maba? Kita harus memakai 3 esensi, yaitu identitas kampus, yang kedua adalah mengenalkan mahasiswa terkait kampus, yang ketiga adalah kaderisasi awal. Itu esensinya. Gimana caranya bisa membungkus dengan baik, yaitu melalui media dan apresiasi. Media nanti kita bungkus dengan colorful dan fun. Di apresiasi kita akan berikan berbagai hal-hal menarik tapi bukan hura-hura, dan kita bisa menyentuh esensinya tadi. Gitu. Semoga menjawab Safira. Pertanyaan ketiga dari RSTAJIP, bagaimana dengan PKMB vokasi tahun ini? Untuk PKMB vokasi, kamu lebih baik bertanya kepada BEM UNS atau BEM Sekolah Vokasi, karena aku sebagai calon tidak punya kapasitas untuk menjawab hal tersebut. Seperti itu. Pertanyaan keempat dari Dimas RMDHNDP, kok berani mencalonkan diri? Alasan mengapa harus kalian yang terpilih menjadi ketua? Aku berani mencalonkan diri karena aku punya supporting system, experience, konsep, dan kepedulian gitu. Karena hal 4 itu sudah punya semua, sehingga tinggal kita implementasikan di PKMB. Terus kenapa aku harus terpilih menjadi ketua? Karena keempat tadi udah siap. Supporting system udah ada, experience sudah punya, kepanitiaan kamu bisa lihat di CV ku, kemudian di konsep aku udah bentuk di Grand Design. Yang keempat adalah kepedulian, bahwa aku komitmen untuk peduli terhadap generasi setelahku. Seperti itu. Lanjut pertanyaan kelima dari Goceng pertama, akankah ada homogenisasi nilai dan konsep PKKMB untuk semua fakultas? Secara nilai dan konsep umum kita akan samakan, tapi secara teknis akan kita serahkan ke PKMB fakultas, karena itu kulturnya PKMB fakultas itu beda-beda, sehingga teknisnya beda. Cuma secara nilai dan konsep besaran akan kita samakan sesuai dengan konsensus yang akan kita sepakati di rapat nanti. Begitu. Keenam dari Priska SAB, apa konsep terbaik yang tetap mengusung target-target bagus untuk maba jika PKMB tidak dapat dilakukan secara offline? Nah, jika kamu lihat grand design yang aku udah buat, di situ berbagai alternatif bisa kita lakukan secara online, kecuali di Student Vaganza. Nah, di Student Vaganza kita punya plan kedua, yaitu mengundurkan sampai beberapa bulan sampai waktu yang udah kondusif. Itu plan kedua. Nah, semua plan ini sifatnya bisa dinamis karena terkait dengan wabah yang kita belum tahu kapan selesainya. Seperti itu. Ketujuh dari Akbar Ardia, bagaimana caranya kamu melakukan koordinasi dan komunikasi yang baik dalam kepanitiaan PKKMB yang memiliki banyak struktur dan jumlah panitia? Kuncinya adalah komunikasi, terutama komunikasi interpersonal gitu. Jadi gimana caranya, ya kita jalin hubungan baik dengan tiap panitia dengan baik, saling menyapa dan komunikasi baik melalui chat maupun tetap langsung apabila bisa dan aksesnya ada. Seperti itu guna untuk memperbaiki harmonisasi kepanitiaan untuk mewujudkan konsep-konsep yang maksimal nanti di PKKMB. Seperti itu. Pertanyaan ke-8 dari Nada Azkia, jika terpilih menjadi ketua PKKMB, bagaimana cara memperbaiki komunikasi antar rektorat, panitia PKKMB Univ, dan panitia PKKMB Fakultas? Nah, untuk memperbaiki komunikasi itu caranya yang pertama adalah menurunkan ego, yang kedua adalah rasionalisasi argumen. Nah, kedua cara ini sangat penting untuk diterapkan sebagai ketua ya, karena untuk membentuk harmonisasi pihak-pihak yang terkait itu perlu adanya, yang penting adalah turunnya ego, dan kedua adalah rasionalisasi argumen. Itu penting gitu. Ke-9 dari Kuniyunam, gimana cara ngebonding maba lewat PKKMB biar tidak apatis atau bodo amat?
Nah, bagaimana caranya biar gak bodoh amat, yaitu melalui role model, media, dan apresiasi. Role model kita bakal sajikan berbagai pembicara yang bagus untuk menyampaikan materi. Media kita akan bentuk supaya tertarik diterima oleh maba. Yang ketiga adalah apresiasi, kita akan berikan apresiasi kepada mereka ketika mereka udah masuk UNS. Nah, ini penting untuk mereka dapatkan supaya tidak muncul rasa apatis atau bodoh amat gitu. Terakhir dari Aulia Fatimatus 16, apabila nantinya kamu tidak terpilih menjadi ketua tapi masih diarahkan untuk menjadi panitia, misalnya kabit, apakah kamu bersedia? Jawabanku adalah tergantung siapa ketuanya, karena karakter ketua akan berpengaruh kepada kepanitiaan. Sehingga apabila karakter ketua itu cocok dengan aku, maka aku bersedia. Tapi kalau tidak cocok, lebih baik tidak dan aku kembali ke fakultas, karena aku rasa itu akan lebih baik bagiku gitu.